Malam semakin larut, menyisakan keheningan yang menyesakkan di rumah tua itu. Bagas dan Sekar sudah masuk ke kamar mereka masing-masing, namun mata mereka tetap terjaga, memandang langit-langit yang seolah berdenyut. Di ruang tengah, Sayuti masih terduduk. Cahaya bulan yang masuk melalui celah genteng jatuh tepat di atas tubuhnya. Ia tidak lagi merasa kedinginan. Sebaliknya, udara di sekitarnya terasa panas, lembab, dan bermuatan listrik yang membuat bulu romanya berdiri bukan karena takut, melainkan karena getaran yang asing. Sayuti memejamkan mata. Ia bisa merasakan kehadiran itu. Bukan sebagai bayangan, tapi sebagai massa udara yang berat. Bau tanah basah dan akar pohon jati yang membusuk memenuhi paru-parunya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang besar merayap di belakang kursinya. Bukan tangan manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih kokoh, dengan kuku-kuku tumpul yang menggores permukaan kayu dengan irama yang menghipnotis. Kowe teko maneh. Kenapa kamu terus memberiku barang-barang itu? Aku tidak bisa membayarnya. Aku hanya seorang janda miskin yang sudah layu. Sliramu ora layu, Sayuti. Ing mripatku, kowe iku wangi kaya kembang kamboja ing kuburan. Aku ora butuh bayaran. Aku mung butuh sliramu. Tangan yang besar dan berbulu itu turun ke pundak Sayuti. Sayuti gemetar. Logikanya meneriakkan bahaya, namun tubuhnya yang sudah bertahun-tahun merindu akan dekapan terasa luluh. Sentuhan itu panas, membakar kulitnya melalui kain jarik pemberian sang entitas. Nafsu yang purba dan terlarang mulai merayap di sela-sela kesadarannya. Ia merasa seperti mangsa yang rela diterkam, bukan karena terpaksa, tapi karena ia merasa dilihat sebagai seorang wanita kembali. Ibu? Ibu bicara dengan siapa? Kenapa? Kenapa baunya sangat menyengat di sini? Ibu, buka pintunya. Sekar berdiri di ambang pintu kamar, matanya membelalak. Di dalam kegelapan ruang tengah, ia melihat ibunya duduk membelakanginya. Namun di belakang kursi ibunya, ada bayangan raksasa yang tingginya mencapai langit-langit, sosok hitam legam dengan mata merah yang menyala redup seperti bara api yang hampir padam. Sekar ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat tangan raksasa itu melingkar di leher ibunya dengan lembut, hampir seperti pelukan seorang kekasih. Sekar, masuk ke kamarmu. Jangan ganggu ibu. Ibu sedang berdoa. Pergi. Suara Sayuti terdengar berat dan serak, seolah ada suara lain yang menindih vokalnya. Bagas, yang mendengar kegaduhan itu, keluar dari kamarnya sambil membawa sebilah parang. Ia melihat Sekar yang mematung ketakutan. Sekar, mundur. Ibu, menjauh dari bayangan itu. Aku tahu ada yang tidak beres di rumah ini sejak bapak meninggal. Keluar kamu, setan. Jangan ganggu ibuku. Keadaan menjadi kacau. Dalam kegelapan total, Bagas merasa dadanya didorong oleh kekuatan yang tak terlihat hingga ia terjajar ke belakang. Sementara itu, Sayuti masih diam, ia seolah berada di dunianya sendiri. Ia bisa merasakan bibir yang dingin dan lebar mengecup keningnya. Sebuah janji tanpa kata telah terucap malam itu. Mahar telah diberikan, dan kini, sang penjaga menuntut haknya atas raga Sayuti. Cinta di ambang maut selalu terasa lebih intens, lebih mendesak. Bima dan Sekar tahu bahwa waktu mereka mungkin tidak banyak. Di tengah bayang-bayang Gondo yang mengintai, mereka mencari perlindungan di dalam pelukan satu sama lain. Namun, mereka lupa bahwa nafsu manusia adalah energi paling murni yang bisa dihisap oleh entitas kegelapan. Semakin mereka tenggelam dalam gairah, semakin lebar pintu gerbang itu terbuka. Malam semakin larut. Pak Darmo telah pergi, meninggalkan aroma kemenyan yang masih menggantung di udara teras. Bima membawa Sekar masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat seolah kayu tipis itu mampu menahan kekuatan ribuan tahun. Di bawah temaram lampu minyak, kulit Sekar tampak seperti pualam yang berkilau oleh keringat dingin. Sekar, lihat aku. Jangan pikirkan kata-kata Pak Darmo. Malam ini, hanya ada aku dan kamu.
Aku tidak akan membiarkan bayangan apapun memisahkan kita. Bima mendekat, jemarinya yang kasar namun lembut membelai pipi Sekar, lalu turun perlahan ke lehernya. Sekar memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan mata merah yang terus menghantuinya. Dia membutuhkan sentuhan nyata, sesuatu yang membuktikan bahwa ia masih memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Mas Bima, dekap aku lebih kencang. Tolong, buat aku lupa siapa namaku, buat aku lupa tentang rumah ini. Hanya untuk malam ini saja. Namun, di tengah kemesraan itu, suasana tiba-tiba berubah. Sekar merasakan sentuhan di pinggangnya bukan lagi hanya dua tangan, melainkan seolah ada tangan-tangan lain yang tidak terlihat, tangan yang lebih besar, dengan kuku-kuku tajam yang tidak menyakiti, namun memberikan sensasi panas yang membakar. Inilah perangkapnya. Gondo tidak menghentikan mereka. Ia justru berpesta di sela-sela gairah itu. Setiap desahan Sekar adalah undangan bagi Gondo untuk ikut merasakan melalui perantara tubuh Bima. Tanpa disadari, Bima mulai bergerak dengan kekuatan yang tidak manusiawi, matanya menggelap, dan suaranya berubah menjadi geraman rendah yang hampir tidak dikenali lagi. Mas Bima? Kenapa tanganmu terasa begitu kasar? Mas, kamu menyakitiku, tapi kenapa aku tidak bisa berhenti? Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan padam tanpa sebab. Kegelapan total menyelimuti. Sekar? Bima? Buka pintunya. Aku melihat seseorang masuk lewat jendela kamar kalian. Cepat buka. Bima tersentak bangun dari transnya. Ia terengah-engah, menatap tangannya yang gemetar. Di kegelapan, ia melihat bekas cakaran kemerahan di punggung Sekar yang membentuk pola-pola aneh, menyerupai simbol kuno yang pernah ia lihat di buku primbon tua milik Pak Darmo. Sari, tunggu. Sekar, pakai pakaianmu. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Nafsu telah menjadi jembatan. Gondo kini telah mendapatkan izin secara tidak langsung untuk menetap di dalam garis keturunan itu. Sari, yang tadinya hanya seorang saksi, kini terseret ke dalam pusaran tragedi ini. Rahasia besar tentang kenapa Gondo begitu menginginkan Sekar akan segera terungkap melalui sebuah benda yang tersembunyi di bawah lantai kamar ini. Kadang, kebenaran tidak terkubur di dalam tanah, melainkan tepat di bawah kaki tempat kita berpijak. Bima dan Sekar mengira mereka sedang bercinta di atas ranjang yang aman, padahal mereka sedang menari di atas tutup peti mati rahasia masa lalu. Sesuatu di bawah sana mulai terbangun, bereaksi terhadap darah dan keringat yang merembes melalui celah papan kayu. Opo gunane Melayu, nek sing dikubur iku nyatane bagian teko awakmu dewe? Bima dengan tangan gemetar menyalakan kembali lampu minyak. Cahaya kuning yang bergoyang memantulkan bayangan Sari yang masih berdiri di ambang pintu setelah ia berhasil mendobrak masuk. Wajah Sari pucat pasi, matanya tidak lepas menatap ke arah kolong ranjang Sekar. Mas Bima, Sekar, cepat keluar dari sana. Tadi aku melihatnya. Bukan dari jendela, tapi dia muncul dari balik bayangan kalian saat kalian sedang. Sari, bicara yang jelas. Apa yang kamu lihat? Punggungku terasa terbakar. Mas Bima, rasanya seperti disiram air keras. Bima segera memeriksa punggung Sekar. Simbol yang tadi ia lihat kini mulai mengeluarkan cairan bening yang berbau amis kemenyan. Di saat yang sama, Bagas berteriak dari ruang tengah, suaranya parau seperti orang yang sedang dicekik. Dia minta maharnya. Dia minta bayi yang kalian janjikan di atas ranjang itu. Gondo tidak pernah memberi tanpa meminta kembali. Ag, lepaskan. Sekar, lari ke arah Sari. Bagas, ambilkan cangkul atau apapun. Bima menendang tangan itu dengan sekuat tenaga. Papan kayu lantai itu jeblok, menyingkap sebuah lubang gelap yang selama ini tersembunyi di bawah dipan. Dari dalam lubang itu, menguar bau busuk yang sangat menyengat, bau yang sama dengan yang dirasakan Sayuti sebelum kematiannya. Di dalam lubang itu, tergeletak sebuah kotak kayu kecil yang dibalut kain kafan lusuh. Ini adalah kepingan Lore yang hilang. Pak Darmo benar, tapi ia tidak menceritakan semuanya. Kotak itu berisi ari-ari dari anak laki-laki Sayuti yang lahir mati puluhan tahun lalu,
saudara kembar Bagas yang dikorbankan demi kekayaan sesaat. Gondo tidak hanya menginginkan Sekar, ia ingin mengambil kembali nyawa yang dulu pernah dijanjikan padanya. Anakku, kembalikan nyawa anakku ke dalam rahim itu. Atau aku akan mengambil nyawa kalian semua sebagai gantinya. Suara itu tidak datang dari mulut, melainkan berdentum di dalam kepala mereka. Sekar terjatuh lemas, ia merasakan rahimnya berdenyut kencang, seolah ada sesuatu yang mencoba menarik diri masuk ke dalamnya secara paksa. Mas Bima, lihat. Kotaknya terbuka sendiri. Dari dalam kotak yang tersembunyi di bawah lantai, muncul seuntai kalung emas dengan liontin berbentuk taring babi hutan. Kalung itu bergerak sendiri, merayap di atas lantai menuju ke arah Sekar seperti seekor ular yang sedang berburu. Inilah sandi Nusantara yang gelap. Perjanjian lama yang menggunakan simbol-simbol hewani untuk mengikat kontrak dengan penguasa tanah. Barang siapa yang mengenakan kalung itu, atau bahkan menyentuhnya, maka ia telah menandatangani persetujuan untuk menjadi wadah bagi keturunan Gondo. Tragedi ini bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kelangsungan hidup sebuah entitas yang haus akan raga manusia. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap tarikan napas di rumah ini. Ketika kotak itu terbuka, bukan hanya rahasia yang terlepas, tapi juga rasa lapar yang sudah tertahan selama puluhan tahun. Gondo tidak lagi bermain di balik bayangan. Ia mulai menagih janji melalui perantara rasa sakit yang merayap di bawah kulit Sekar. Opo bener, tresno iku ieso ngalahne segoro pepeteng. Ataukah Bima hanyalah pion kecil dalam permainan catur sang penguasa astral? Suasana di kamar yang jebol itu semakin mencekam. Kalung taring babi itu kini berhenti tepat di depan ujung kaki Sekar yang gemetar. Bau kemenyan yang tadinya samar kini berubah menjadi bau anyir darah segar yang menyengat. Bagas, yang berada di ambang kewarasan, merangkak mendekati lubang itu dengan mata melotot. Itu dia, itu adikku. Dia kedinginan di bawah sana, Sekar. Dia ingin kembali hangat. Dia ingin masuk ke dalam rahimmu agar dia bisa lahir kembali. Diam, Bagas. Jangan bicara omong kosong. Sekar, jangan sentuh kalung itu. Sari, bantu aku menarik Sekar keluar dari kamar ini. Sari mencoba mendekat, namun langkahnya terhenti saat bayangan hitam besar di dinding mendadak memanjang dan mencengkeram bayangannya sendiri. Sari terjatuh, memegangi lehernya seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mencekiknya di dunia nyata. Uhuk? Mas, Bima, tolong. Leherku rasanya seperti dililit rambut kasar. Jangan campuri urusan kami, manusia kecil. Wanita ini sudah dibayar dengan nyawa ibunya. Dia adalah milikku, wadah bagi putraku yang terbuang. Sekar tiba-tiba berdiri. Gerakannya kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh benang yang tak terlihat. Matanya yang biasanya bening kini tertutup selaput putih. Ia memungut kalung taring itu. Begitu jemarinya menyentuh emas kusam tersebut, sebuah jeritan melengking yang bukan berasal dari suaranya keluar dari tenggorokannya. Panas! Mas Bima, tolong! Rasanya ada api yang masuk ke dalam perutku. Seperti ada sesuatu yang mencakar-cakar ingin keluar. Bima tidak tinggal diam. Ia menerjang Sekar, mencoba melepaskan kalung itu dari genggamannya. Namun, kekuatan Sekar mendadak menjadi sangat besar. Dengan satu kibasan tangan, Bima terlempar menghantam lemari tua hingga hancur berkeping-keping. Inilah momen di mana logika manusia runtuh. Bima melihat wanita yang dicintainya berubah menjadi media bagi kekuatan purba. Di tengah kekacauan itu, Pak Darmo kembali muncul di ambang pintu. Kali ini bukan dengan peringatan, melainkan dengan sebuah nampan berisi sesaji yang masih mengepulkan asap hitam. Sudah terlambat, Bima. Kontraknya sudah aktif. Darahmu yang tertumpah di lantai ini saat bertarung tadi, digabung dengan benihmu yang tertanam di rahim Sekar beberapa jam lalu, telah menyempurnakan ritualnya. Gondo tidak mencuri Sekar. Kalianlah yang memberikannya secara sukarela melalui nafsu malam ini. Sebuah pengkhianatan terungkap. Pak Darmo ternyata bukan sekadar penasihat,
Dia adalah perantara yang memastikan kontrak darah ini terus berlanjut demi menjaga ketenangan desa. Dia membutuhkan tumbal baru agar Gondo tidak mengamuk dan menghancurkan seluruh desa. Dan tumbal itu adalah buah cinta antara Bima dan Sekar. Akhirnya, kita sampai pada titik di mana doa tidak lagi terdengar, dan kutukan menjadi satu-satunya kenyataan yang tersisa. Cinta yang awalnya dianggap sebagai perlindungan, ternyata hanyalah pelumas bagi roda nasib yang mengerikan. Bima kini harus menyaksikan bagaimana wanita yang ia puja menjadi pintu gerbang bagi sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di liang lahat. Opo benar, menungso ia so menang ngelawan pepesten? Ataukah kita semua hanyalah budak dari perjanjian yang ditulis dengan darah leluhur? Ruangan itu kini diselimuti kegelapan yang pekat, hanya menyisakan cahaya merah redup yang terpancar dari simbol di punggung Sekar. Sekar berdiri mematung di tengah lubang lantai yang jebol. Tangannya masih mencengkeram kalung taring itu hingga telapak tangannya berdarah. Darah itu mengalir masuk ke dalam lubang, seolah memberi makan sesuatu yang lapar di bawah sana. Pak Darmo, hentikan ini. Ambil nyawaku saja, jangan Sekar. Jangan anak kami. Pak Darmo tidak menjawab. Ia hanya terus merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti desisan ular. Sari sudah tidak bergerak di sudut ruangan, wajahnya membiru, sementara Bagas tertawa histeris sambil memeluk nisan kayu tua yang entah dari mana ia dapatkan. Sudah waktunya, putraku telah menemukan dagingnya kembali. Terima kasih, manusia, atas persembahan yang begitu nikmat. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil yang keriput dan berwarna hitam legam menonjol keluar dari perut Sekar, bukan melalui jalan lahir, melainkan merobek kulit perutnya dari dalam. Sekar tidak berteriak, ia hanya menatap Bima dengan mata putihnya yang mulai meneteskan air mata darah. Mas, Bima, lari. Dia bukan bayi kita. Dia adalah... Suara Sekar terputus oleh geraman besar yang mengguncang seluruh rumah. Dari balik bayangan di belakang Sekar, sosok Gondo memanifestasikan diri sepenuhnya. Tinggi besar, berbulu lebat, dengan taring yang meneteskan liur api. Ia memeluk Sekar dari belakang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kepemilikan yang mutlak. Bima mencoba menerjang untuk terakhir kalinya, namun tangannya hanya menembus kabut hitam. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana raga Sekar perlahan-lahan tersedot masuk ke dalam lubang lantai, ditarik oleh ribuan tangan hitam kecil yang muncul dari dalam tanah. Rumah itu mulai runtuh, menelan semua rahasia, semua dosa, dan semua cinta yang pernah ada di dalamnya. Pagi harinya, warga desa hanya menemukan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Tidak ada mayat, tidak ada jejak Sekar, Bagas, ataupun Pak Darmo. Hanya Bima yang ditemukan terduduk lemas di pinggir jalan dengan rambut yang memutih seluruhnya. Di tangannya, ia menggenggam kalung taring babi yang kini telah menghitam. Kisah ini berakhir di sini, tapi kutukannya baru saja lahir kembali. Di suatu tempat di hutan Jawa Timur, seorang anak dengan kulit hitam dan mata merah sedang tumbuh, menunggu saat yang tepat untuk mencari ibu berikutnya. Saya Onis, kurator kegelapan kalian. Ingatlah, jangan pernah membuka pintu bagi mereka yang tidak memiliki bayangan, karena sekali mereka masuk, mereka tidak akan pernah pergi tanpa membawa jiwa kalian. Selamat malam, sahabat Papa Onis. Sampai jumpa di nadi hitam berikutnya.